Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i was sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita, mempertemukan kita kembali dalam program acara pembelajaran bahasa Arab di surah yang baik ini. Tentunya kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga di atas keistiqamahan di dalam menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa budiman Al-Iman TV, dan juga pendengar setia radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di 60 menit ke depan kita akan lanjutkan pembelajaran kita dari buku Al-Arabiyyah Baina Yadaik, yang mana kita telah sampai pada halaman 107, yang di situ kita akan berlatih insyaallah ta'ala dari tadribat atau tamrinat terkait dengan teks percakapan di halaman sebelumnya yang berjudulkan Hadaratu al-Muslimin. Baik, sebagai bentuk murajaah sebelum kita menjawab latihan-latihan di halaman 107, kita ingin mengulang sedikit ya dari teks percakapan yang berlangsung antara Fatimah dengan Aisyah yang berbicara tentang peradaban umat Islam di zaman dahulu. Baik, kita simak. Fatimah, ماذا تقرأين يا عائشة هذه الأيام؟ عائشة: أقرأ كتبا عن حضارة المسلمين، كانت حضارة عظيمة تقدمت في الطب والصيدلة والعلوم والرياضيات والجغرافيا والفلك والعلوم الإنسانية. فاطمة: هل تأثرت أوروبا بحضارة المسلمين؟ عائشة: نعم، تأثرت بها كثيرا، فقد اتصل علماء أوروبا بعلماء المسلمين وأخذوا عنهم العلم وترجموا كتبهم ودرسوها في جامعاتهم. فاطمة: ولكن لماذا تأخر المسلمون بعد ذلك؟ عائشة: تأخروا لأنهم تركوا العلم وابتعدوا عن الدين. فاطمة: كيف يتركون العلم والإسلام يدعو إليه؟ عائشة: أحسنت، فأول كلمة نزلت من القرآن هي اقرأ. فاطمة: ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين في كثير من أحاديثه لطلب العلم، كقوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. عائشة: الحمد لله، فقد رجع المسلمون مرة أخرى إلى طلب العلم، فها هي المدارس والجامعات تنتشر في جميع بلاد المسلمين. فاطمة: وعلى كل مسلم رجلا كان أو امرأة أن يطلب العلم طول حياته. Ada satu poin yang kita ambil sebagai faedah terkait dengan kemerosotan dan kemunduran kaum muslimin dalam hal peradaban. Disinggung di percakapan ini, di antara faktor mengapa kaum muslimin itu mundur berbeda dengan nenek moyang mereka dahulu yang memiliki peradaban yang sangat maju dan berkembang. Faktornya adalah karena mereka tidak mau belajar.
Karena mereka jauh dari agama. Ya. Li'annahum tarakul ilm wabta'adu 'anid din. Mereka meninggalkan ilmu, tidak mau belajar, malas belajar, dan juga meninggalkan agama. Sehingga tidak muncul generasi-generasi baru kecuali mereka yang bodoh, kecuali mereka yang malas, yang hanya mementingkan urusan pribadi masing-masing. Dan ini benar adanya. Bagaimana musuh-musuh Islam di setiap zamannya berusaha untuk menidurkan kaum muslimin dan menyibukkan mereka dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga mereka jauh dari menuntut ilmu. Sehingga lemah semangat mereka dari belajar. Terlebih menjauhkan mereka dari agama yang hak, agama Islam. Jika kita mengetahui ini adalah faktor penyebab mundurnya kaum muslimin, maka mari kita sebagai kaum muslimin menyongsong kembali, menyingsingkan lengan baju untuk menuju ilmu. Kita belajar dan belajar serta kembali kepada Islam yang hak, Islam yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kejayaan, kemuliaan kita kaum muslimin tatkala kita kembali kepada din, kembali kepada Islam, Quran, sunnah sesuai pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Tidakkah kita melihat bagaimana para sahabat dahulu di zaman jahiliyah mereka terbelakang, mereka mundur. Akan tapi tatkala mereka beriman, mengikuti Rasulullah, mengikuti Islam yang dibawa olehnya. Demikian pula mereka mewujudkan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka Allah muliakan mereka. Allah berikan kejayaan bagi mereka. Oleh karena itu, jika kita menginginkan kemakmuran, kesejahteraan bagi seluruh bangsa dan negara, wajib untuk kembali kepada Islam yang hak, Islam yang benar. Dan jangan sampai kita bermalas-malasan atau bahkan enggan untuk belajar dan belajar serta terus belajar. Baik, sekarang kita akan masuk di halaman 107. Dan di sini kita akan mencoba untuk menjawab latihan demi latihan. Pada latihan isti'ab, latihan pengayaan, sejauh mana pemahaman kita terhadap nas yang barusan ya kita baca tadi, yang barusan dipelajari di pertemuan sebelumnya. Latihan yang pertama, dha' alamata shawabin aw khata'in thumma sahihil khata'. Perintahnya adalah letakkan tanda centang, tanda sahih atau tanda X, yaitu tanda salah pada pernyataan yang salah atau yang benar. Jika itu salah, maka benarkan pernyataan tersebut. Baik, di sini ada 5 pertanyaan ya yang kita diminta untuk membetulkan atau memberikan tanda sahih jika itu memang benar. Baik, Mas, kita buka ya penelpon yang sudah masuk ke kita. Tafadhal. Masuk Ustaz di kami. Halo. Nah. Man ma'ana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban biki Ummu Abdullah. Kaifa haluki? Assalamualaikum ya Ustaz. Anti bikhair? Kaifa halukum ya Ustaz? بخير والحمد لله نحن جميعا هنا في حالة عافية وصحة تامة ولله الحمد. طيب يا أم عبد الله هل أنت مستعدة؟ Insyaallah. ما شاء الله. تفضلي بارك الله فيك. Awalan. Nah. Aisyatu takra'u kutubanan hadaratil muslimin. صواب. نعم صحيح أو صواب لا بأس كلاهما صحيح. Kalian saat salat Eropa qalilan di hadaratil muslimin.
Shawab Ustaz. Lahzah. Al-jawabu ghairu munasib. Kathiran. Qalilan atau kathiran? Kathiran Ustaz. Kathiran, na'am. Idzan hadhihi al-jumlah khata'. Khata. نعم والصحيح تأثرت أوروبا كثيرا هكذا واضح؟ Salisan. نعم Terjemah ulama'u Eropa. Terjemah ulama'u Urban Alkitab Arabiyata. الكتب Sahih Ustaz. نعم صحيح Rabi'an. Ta'akhara muslimuna li'annahum taraku ilma. Sahih Ustaz. نعم صحيح Khamisan. Raja muslimuna marata nusra ila talab bil ilmi. Khata Ustaz. ها؟ Khata. لحظة Sahih ya. صحيح هذا قول عائشة الحمد لله فقد رجع المسلمون مرة أخرى إلى طلب العلم صحيح نعم طيب خلاص انتهى Ya Ustaz. يكفي طيب نعم ما شاء الله بارك الله فيك يا أم عبد الله Barakallahu fikum. نعم وفيك بارك الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallahu khairan kepada Ummu Abdillah yang ada di kota Solo yang sudah bergabung bersama kami di studio Aliman Surabaya. Baik, kita angkat lagi Mas Handika ya. Barangkali ada penelpon yang sedang antri di belakang untuk menjawab latihan yang kedua ya. Yang mana perintahnya ajib biikhtisarin amma yali. Jawablah dengan singkat pertanyaan berikut. 1 sampai 6. Nah, kita angkat. Nampaknya ada yang sudah masuk Ustaz. Sudah masuk. Baik. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani, sahih? Masya Allah, ahlan wa sahlan. Marhaban biki. Kaifa haluk? Alhamdulillah, nabi khairin. Masya Allah. Kaifa halu Rungkut? Hal yanzil al-matar al-an? La, lama tori. طيب لما ينزل نعم تفضلي Ibu Ani. Naam. Tatribusani ajib ihtisorin amayali. Mata takra'u aisatu hadihil ayama. Takra'u aisatu kutuban an hadaratul muslimin. Naam, an hadaratul muslimin. Di akhir al-ulu takot tamal muslimuna al-ulumil takot tamal muslimuna tibi Naam. wasoidalati Aywa. wal ulumi Naam. wariyatoyati Naam. wal zugrafia Naam. wal falaki Naam. wal ulumil insaniyati. Naam, ahsant. Baik, thalithan. Hal ta'atharat uruba bil muslimina. Naam. Naam. Wasil. Rabi'an. Rabi'an. Mata akhoda ulama'u uruban anil muslimin. Akhodu anhumul
wa tarjimu kutubahum. Naam, akhadhu al-kutuba wa tarjamu Kutubahum. Naam. Wa darasahu. Fi Wadarasuha suha. fi jami'atihim. Naam. Naam. Baik, khamisan. Lima ta'akhir muslimuna li'annahum tarku ilma Naam. Wa wa bata'adu aniddin. Naam, sahih. Sadisan. Hal yad'ul islamu ilal ilmi. Naam. Naam. Kaifa ana da'a rasulu sallallahu alaihi wasallam lil muslimina fi kafirin min akhadirihi li talabil ilmi. Naam. Khalas? Kutuluhu kaqauluhu talaba ilmil faridatun ala kulli muslimin. Naam, Masya Allah. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Ibu Ani yang ada di Rungkut, Surabaya atas partisipasinya yang sudah bergabung bersama kami dalam pembelajaran bahasa Arab ya, percakapan sehari-hari. Baik, kita lanjut di latihan berikutnya terkait dengan mufradat ya, kosakata. Latihan yang pertama, hatil huruf al-munasibah thumma ista'milha fi jumalin min insya'ika. Artinya, datangkan harf-harf yang sesuai, kemudian gunakan ya dalam bentuk kalimat sempurna. Baik, kita angkat ya telepon yang sudah masuk ke kita. Naam. Assalamualaikum. Naam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yati? Ya, Ustaz. Ibu Yati? Naam. Sahih. Masya Allah. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Masya Allah. Alhamdulillah. Naam. Tafadhal Ibu Yati. Barakallahu fiik. At-tadribat awal. Naam. Hasil harfal munasibata sumas Ta'milha. ta'milha Naam. fi jumalin min insa'ika. Naam. Awalan yata'assarul muslimu bil Qur'an. Naam. Sahih. Dibuat untuk kalimat, Ustaz. Boleh. Tafadhali, silahkan. Yata'assirul muslimu fi kulli biladin fil Qur'an. Naam. Sahih. Thaniyan. Ittasala ma'a ahlihi. Tepatnya mungkin bi. Ittasala bi ahlihi. Ittasala. Iya, karena ittasala biasanya dia dipakai dengan harf ba. Bi. Ittasaltu bikum hatifiyan. Saya menghubungi Anda via telepon. Pakai bi. Apabila untuk kalimat ini bagaimana, Ustaz? Iya. Yattasilu bakru ma'a ahlihi daiman. Iya. Jadi mungkin dalam bahasa kita Indonesia ya, menghubungi
kemudian ditambahkan kata ma'a dalam bahasa kita memang cocok. Cuma kalau dalam bahasa Arab, penggunaan ittasala itu identik dengan kata bi. Seperti hasala ala. Begitu. Hasala ala. Iya kan? Kalau ittasala harus dengan bi. Itu memang paketnya ya. Mungkin istilahnya seperti itu. Ittasala bi, bukan ma'a. Artinya ya sama dalam bahasa Indonesia kita, ya, apa? Menghubungi keluarga. Keluarga. Nah, Ya, Ustaz. iya. Salisan. Heeh. Akhadal ilma Mm-mm. min waladihi. Sahih, min walidihi. Min walidihi. Nah, Kalau dibuat kalimat seperti ini bagaimana, Ustaz? monggo. Akhadal ilmu at-tajira min walidi. Maksudnya pedagang itu mengambil ilmu dari anaknya. Dari ayahnya. Oh, dari ayahnya. Berarti akhadhat tajiru al-ilma min walidihi. Jadi at-tajiru dia harus marfu karena dia fa'il, ya kan? Adapun ilma dia harus mansub ilma fathah karena dia sebagai objek maf'ulun bihi. Iya, iya, Ustaz. Nah, kita lanjut Bu Yati. Rabi'an. Yad'u. Bil ilmi yad'u muslimullah. Untuk hurufnya nomor 4 di sini yang tepat apa? Harf. Yad'u titik-titik al-Islam. Yang tepat apa di sini? Yad'u Menyeru ke. fil. Tu'ala. Ke. Ila. Ila, na'am. Yad'u ilal Islam. Nah, sekarang coba dikembangkan dengan kalimat yang lain dari kita. Kira-kira apa? Yad'ullahu ilal Islam. Yad'ullahu ilal Islam. Allah menyeru, itu maksudnya ke agama Islam. Barangkali dia berdoa kepada Allah Terus untuk Islam. dia berdoa kepada Allah Allahul muslimu untuk Islam, Ustaz. Oh gitu. Agama Islam. Nah, berarti begini. Yad'u ilallahi lil Islam. Tinggal nanti ngasih fa'ilnya siapa? Misalkan Muhammadun. Yad'u Muhammadun ilallahi lil Islam. Muhammad berdoa kepada Allah untuk agama Islam, kebaikan agama Islam. Berarti ilallah, yad'u ilallah. Untuk Islam berarti lil Islam. Begitu. Lil Islam. Iya. Jelas Bu Yati? Khomisan. Nah, kita lanjut. Nazala minal khafilati. Nah. Sana nazala Ahmadu minal khafilati wa hamalal hakibati. Hakibata. Hakibata. Nah. Karena al-hakibata dia sebagai objek. Nah. Nazala Ahmadu minal hafilati wa hamala al-hakibata. Sahih. Sadisan. Roja'a ilal baitihi. Naam, roja'a ila baitihi. Intal masai. Masai. Roja'al fallahu ilal baitihi. Ila baitihi, naam. Indal masai raja'al fallahu ila baitihi. Naam, Masya Allah.
Ada yang ditanyakan lagi? Ada pertanyaan Ustaz. Boleh Ibu Yati, tafadhali. Artinya al-mustaka itu apa Ustaz? Dari kata apa asalnya? Ishtaka. Al-mustaka. Ishtaka yashtaki. Ada mimnya Ustaz. Ada meme-nya. Gimana itu? Al-mustaka. Iya. Saya jelaskan dulu turunannya. Itu diambil dari fi'il ishtaka yashtaki. Artinya berkeluh kesah. Ya kan? Berkeluh kesah. Atau mungkin sambat. Bahasa Jawanya gitu ya. Ishtaka, mengeluh. Itu sesuai atau berdasarkan wazan ifta'ala. Yafta'ilu ishtaka yashtaki. Kalau mushtaka itu adalah ismun maf'ul. Ya, yaitu ismun maf'ul yang dikenai. Kalau di sana ada isim fa'il, maka di sana ada isim maf'ul. Kalau isim fa'il adalah pelakunya kan? Kalau isim maf'ul berarti dia yang dikenai pekerjaan. Nah, biasanya kata al-mushtaka itu dimaksudkan adalah Allah. Kenapa? Karena Allah tempat kita untuk mengadu, berkeluh kesah, kan begitu. Wallahul mushtaka. Ya Allah tempat untuk kita sambat, begitu. Jadi mushtaka adalah orang yang kita kelui, orang yang kita sambati, namanya mushtaka. Kalau orang yang sedang mengeluh, ya, yang terkena musibah kemudian dia itu mengeluh, sambat, itu namanya mushtaki. Begitu. Misalkan Ibu Yati. Iya, sama-sama Ibu. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Contohnya misalkan ya, saya sedang ada masalah, ya kan? Kemudian saya ingin tempat curhat, mengutarakan permasalahan saya, dan di sana ada Mas Handika misalnya. Maka di sini saya disebut dengan mushtakin atau al-mushtaki, orang yang mencurhatkan apa yang menjadi problema dia. Sedangkan Mas Handika ini disebut dengan al-mushtaka, orang yang dicurhati dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Itu kurang lebih. Baik, kita lanjut Mas Handika. Untuk latihan yang kedua masih ya sama di mufradat. Perintahnya di sini sil bainal kalimati wa ta'rifil munasib. Ya, sambungkan antara kata dengan pengertian yang sesuai. Langsung saja Mas Andika, kita buka. Nah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marratan ukhra ma'a Ummi Abdullah. Masya Allah. Ahlan biki. Tafadhali. Awalan. Nah. Al-hadithu. Qaulu rasuli wa amaluhu wa taqriruhu. Naam, sahih. Thaniyan. At-tibbu. Ilmu ladzi yahtamu bi sihatil insan. Masya Allah, sahih. Salisan. Al-kalimatu mislu dhahaba Muhammadun fi. Naam, ahsant. Rabi'an Al-Qur'anu kitabullahil azim. Masya Allah. Khamisan. As-saydaliyatu. As-saydalatu. Naam. As-saydaliyatu. Al-saydalatu ilmu ladzi yahtamu bidawai. Masya Allah, jamil. Hadisan Al-Zughrafiya. Ilmu ladzi na'rifu bihi amakina biladi. Masya Allah, mumtaz. Masya Allah, ahsanti, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Yakfi?
yakfi. Masya Allah, hayakillah. Jazakumullah khair. Wa iyyaki, Ummu Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ummu Abdillah yang kembali bergabung bersama kita di Studio Al-Iman Surabaya. Baik, sekarang di sini di halaman berikutnya ya. Kita akan sedikit murajaah terkait dengan salah satu materi dari materi-materi nahwu, dan di sini bahasanya terkait dengan pembagian isim ditinjau dari sisi bilangan ya. Ada 3. Di sana ada mufrad, di sana ada mutsanna, dan di sana ada jama'. Ya, isim secara umum ketika dilihat, ditinjau dari sisi jumlah, dari sisi bilangan ada 3. Mufrad, mutsanna, jama'. Pertama mufrad, apa itu? Isim yang menunjukkan jumlah tunggal. Mufrad, 1. Yang kedua mutsanna. Apa itu? Isim yang menunjukkan jumlah 2. Ya, mutsanna namanya. Kemudian yang ketiga al-jam'u. Apa sih maksudnya? Isim yang menunjukkan jumlah 3 atau lebih. Itu al-jama'. Maka yang di sini dikatakan al-ismu thalathatu aqsam. Isim itu ada 3 macam. Tentu ini ditinjau dari sisi apa? Bilangan atau jumlah. Ada mufradun wa huwa ma dalla ala wahidin aw wahidah. Mufrad adalah isim yang menunjukkan bilangan 1, ya, baik itu laki ataukah perempuan. Sedangkan mutsanna wa huwa ma dalla ala itsnain aw itsnatain. Mutsanna adalah isim yang menunjukkan ya bilangan 2, baik itu laki ataukah perempuan. Sedangkan jama' wa huwa ma dalla ala aktsar min itsnain aw itsnatain. Jama' adalah isim yang menunjukkan bilangan lebih dari 2, baik itu laki ataukah perempuan. Nah, di sini kita lihat ya, ada 3 kalam ya. Di situ ada al-mufradu, ada al-mutsanna, dan juga ada kata al-jama'. Kata muslim, kita lihat di mufrad dulu. Muslimun, itu mufradnya. Bentuk mutsannanya apa? Muslimani. Bentuk jamaknya muslimuna. Ya, terdapat perbedaan. Kalau mufrad cuma muslimun, tapi kalau mutsanna ada tambahan alif dan nun, muslimani. Kalau jama' beda lagi, ya, dirubah dengan ditambahkan dari mufradnya dengan wawu dan nun menjadi muslimuna. Kemudian ada kata yaumun. Yaumun mufrad. Mutsannanya adalah yaumani. Ada tambahan lagi alif dan nun. Kemudian untuk jama' kita lihat ayyamun. Ya, ayyamun. Itu bentuk jama' dari kata yaumun. Artinya apa? Hari. Kalau jamaknya ayyamun berarti hari-hari. 6 hari, 6 ayyam. 8 hari, 8 ayyam. 10 hari, 10 ayyamin. Dan seterusnya. Kata berikutnya ada kata tabibatun. Ya, tabibatun, dokter perempuan. Ini mufrad. Mutsannanya tabibatani. Ketambahan alif dan nun, tabibatani. Adapun bentuk jamak dikatakan di sini tabibatun. Ya, ada tambahan apa? Alif dan ta di situ. Batun. Awalnya tabibatun, tak marbutah, ya kan? Ketika dirubah ke bentuk jamak, tak marbutahnya dihilangkan dan diganti dengan alif dan ta maftuhah. Tabibatun. Kemudian terakhir ada kata jami'atun. Ya, ada kata apa? Jami'atun. Ini mufrad. Mutsannanya jami'atani. Yaitu ada tambahan alif dan nun. Dan bentuk jamaknya jami'atun. Ya, hampir sama dengan bentuk tabibatun. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwasannya di dalam kita mengubah bentuk mufrad ke bentuk mutsanna, maka kita harus menambahkan alif dan nun di akhir kata.
Ya, muslimani, tabibatani, yaumani, jami'atani, ya kan? Dan seterusnya. Adapun jamak, ya, bagaimana cara kita merubah dari mufrad ke jamak? Perlu kita ketahui bahwasannya jamak dia memiliki 3 macam atau 3 bentuk. Ada jamak mudzakkar salim, ya kan? Jika itu mufrad termasuk orang yang berakal, ya kan? Termasuk apa? Orang yang berakal. Muslimun, seorang muslim berakal tidak? Berakal. Makanya ketika dia dirubah, dia masuk bentuk jamak mudzakkar salim, muslimuna. Yang kedua, jamak muannas salim. Ini pun juga untuk apa? Orang yang berakal. Akan tapi ini apa? Perempuan. Kalau mudzakkar salim tadi khusus laki-laki, kalau muannas salim itu khusus perempuan. Seperti tabibatun. Merupakan bentuk jamak dari kata tabibatun. Ya kan? Ustaz, lantas bagaimana dengan kata jami'atun? Bukankah itu benda mati? Bukankah itu benda mati dan itu bukan orang? Iya, betul. Mengapa kok dipakai bentuk jamak muannas salim? Ya. Maka di sini kita katakan apabila ada sebuah kata yang tidak memiliki bentuk jamak taksir, maka biasanya kata itu dijamakkan ke dalam bentuk muannas salim. Ya, akhirnya dikatakan apa? Jami'atun. Baik, yang ketiga adalah jamak taksir. Yaitu jamak taksir maksudnya adalah bentuk jamak yang berbeda jauh dari bentuk mufradnya. Seperti yaumun. Ketika dirubah ke bentuk jamak, ayyamun. Jauh berbeda. Walaupun tetap ada kesamaan huruf-hurufnya. Beda dengan muslimun, muslimuna. Mu'minun, mu'minuna. Tabibatun, tabibatun. Itu ada kemiripan, ya, ada keseragaman. Tapi kalau jamak taksir itu berbeda, ya, jauh dari bentuk mufradnya. Kitabun, bentuk jamaknya kutubun, ya kan? Sahifatun, suhufun, dan seterusnya. Baik, di sini ada latihan perintahnya hatil mutsanna tsummal jama'. Datangkan bentuk mutsanna kemudian bentuk jamak. Baik, kita coba angkat telepon yang sudah masuk ke kita Mas Andika. Nah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ummu Abdullah. Naam. Tasmi'ina sauti? Ibu mendengar suara saya? Ya, mendengar. Nah. Tafadhali, barakallahu fik. Kalimatun. Kalimatani. Kalimatun. Naam, sahih. Sahih. Hadaratun. Hadaratani. Hadaratun. 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 Nah, roknya panjang. Nah, roknya panjang. Tayyib. Harisan. Madrasatun. Madrasatani. Madarisu. Nah, jamak taksir ya. Rabi'an. Rabi'an. Salatun. Salatani. Bilatun. Ahsan. Nah. Kamisan. Tarifun. Tarifani. Tulabun. Nah. Ratusan. Tarifatun. Tarifatani. Tarifatun. Masya Allah. Sabian. Ibnun. Ibnani. Abna'u. Masya Allah. Nah. Saminan. Sahadatun. Sahadatani. Sahadatun. Naam, ahsanti. Masya Allah. Khalas? Intah su'al? Naam. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyaki wa jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di latihan ini
cukup mudah sekali ya. Di sana ada kata kalimatun, hadaratun, madrasatun, baladun, talibun, talibatun, ibnun, syahadatun. Dan ini semuanya sudah dijawab oleh Ummu Abdillah di kota Solo ya. Baik, kita lanjut lagi di halaman berikutnya, halaman 109 ya. Di halaman 109 kita perhatikan di situ ada takallam ya, latihan untuk mengungkapkan, untuk berbicara. Baik, untuk latihan yang pertama, naqishil mawdu'at at-taliyata ma'a fariqin min zamalaik. Ya, berdiskusi atau berdiskusilah kalian tentang tema-tema berikut ini ya bersama kelompok temanmu. Baik, ya mungkin ini kita fleksibel aja. Kita baca soalnya, kemudian kita jawab sesuai dengan kemampuan ilmu kita. Itu aja sudah. Di sini untuk nomor pertama, ta'akhkharal muslimun li'annahum tarakul ilma. Kaum muslimin ini terbelakang, mundur karena mereka meninggalkan ilmu. Nah, ini perlu didiskusikan. Bagaimana komentar kita terkait pernyataan tersebut? Thaniyan, ta'atharat hadaratu Eropa bihadaratil muslimin. Peradaban ya, bangsa Eropa itu terpengaruh dari peradaban kaum muslimin. Yang ketiga, al-Islamu yad'u ilal ilm. Agama Islam ya, dia menyeru kepada ilmu. Rabi'an, raja'al muslimuna ila talabil ilmi fi hadzal 'asr. Kaum muslimin ya pada kembali untuk mencari ilmu di zaman kita, di zaman sekarang. Baik, ini pernyataan-pernyataan yang perlu kita berikan sebuah komentar yang baik ya. Demikian pula tambahan-tambahan faedah barangkali seperti itu yang bisa kita sampaikan melalui pembelajaran kita di sore yang baik ini. Baik, langsung saja kita buka kesempatan ya bagi para pemirsa dan pendengar setia Radio Suara Al-Iman untuk menyelesaikan menjawab latihan pertama dari latihan takallam. Nah, ada yang masuk? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan Ummu Abdillah kembali? Ya Ustaz. Baik, tafadhal Ibu, barakallahu fiik. Ulangi Ustaz ya tadi. Iya? Naqisil mawdu'ati kali At-taliyata. ada kan? Jadi gimana tadi? Perintahnya gimana Ustaz? Perintahnya itu kita diminta untuk mendiskusikan, ya kan, pernyataan dari latihan pertama ini dengan teman kita. Ya. Jadi fleksibel aja, kita kasih komentar apa gitu aja sudah. Atau mungkin kita punya pendapat yang lain, monggo silahkan disampaikan di sini. Jadi, intinya kita belajar ya? berbicara. Ngarang sendiri Ustaz ya? Boleh. Ya? Iya, enggak apa-apa. Yang penting bahasa Arab, Bu, ya. Tidak boleh bahasa Indonesia. Nah, kita belajar ngomong bahasa Arab. Nah, barakallahu fiik. Awalan ta'akharu muslimuna li'annahum tarakul ilma. Kembali ya. Ada supaya kembali kepada Ayo, bahasa Arabnya dikeluarkan. ya, Sudah, tidak apa-apa, ngomong aja, ya kan? Salah kita anggap benar sudah. Tidak apa-apa, karena kita berlatih. Supaya karena itu iya, bahasa Arab tapi Bu. Kepada ilmu tuh, kembali kepada ilmu. Iya, bagaimana? Ketemu jawabannya? Supaya muslimuna ya tahu ila Islam ila
ila ilmu Ustaz, ila ilma Ustaz. Ila ilmi. Di anna muslimuna yad'u ila tolab bil ilmi. Iya. Sudah? Sudah Ustaz. Mungkin lebih tepatnya dikatakan begini. Ini kan pernyataan pertama itu menunjukkan kalau kaum muslimin ini dia mundur gara-gara dia meninggalkan ilmu. Ya. Nah, komentar kita adalah walidzalika la budda 'ala jami'il muslimina fi kulli makanin minal amakin an yatlubul ilma. Artinya oleh karena itu, ya, wajib hukumnya bagi setiap kaum muslimin dimanapun mereka berada untuk selalu menuntut ilmu. Supaya apa? Mereka kembali mendapatkan kemuliaan dan kejayaan sebagaimana pendahulu mereka. Bisa, Ibu? Sudah cukup Ustaz. Belum bisa. Baik, kita lanjut. Kita lanjut. Nah, nomor 2. Sanian. Ta'at syarat hadratu iruban fi hadratil muslimin. Fakot ittasola ulama'u urban bi ulama'i ulama muslimin wa akhadu anhumul ilma wa tarjamu kutubuhum wa darasuha fi jami'atihim. نعم صحيح. تأثرت حضارة أوروبا بحضارة المسلمين وذلك من خلال مجيء علماء أوروبا وأخذوا من علماء المسلمين الكتب وترجموها إلى لغاتهم ودرسوها في جامعاتهم. Begitu. Artinya apa? Ya, itu betul sekali. Peradaban Eropa itu merupakan pengaruh positif dari peradaban kaum muslimin. Dan itu terjadi ketika banyak para ahli ilmu Eropa berbondong-bondong, ya, menjalin komunikasi dengan ulama kaum muslimin dan mengambil buku mereka, diterjemahkan dalam bahasa mereka, serta diajarkan di kampus-kampus mereka. Tayyib, kita lanjut. Thalithan. Ya, Ustaz. Harisan, Islamu yad'u ila ilmi. Yad'u Rasulullah. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimina fi kathirin min ahadithihi talabil ilmi aqaulihi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Naam, sahih, masya Allah. Rabi'an. Raja'a muslimina ila talabil ilmi fi hadzal asri. نعم العصر بمعنى الزمان في هذا الزمان. Alhamdulillah faqad raja'a muslimina maratan ukhra ila talabil ilmi. Fiha hiya madarisu wa jami'atu tantasiru fi jami' biladil muslimin. Khalas? Sudah? Khalas Ustaz. Iya, baik sekali. Masya Allah, bagus. Ada pertanyaan Ibu? Barangkali? Belum Ustaz. Belum ada? Masya Allah. Nah.
Barakallahu fikum Ustaz. Na'am, wa barakallahu fiik. Assalamualaikum. Jazakumullah khair. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita lanjut latihan yang kedua. Ya, perintahnya sama. Naqishil mawdu'atit taliyah ma'a fariqin min zumalaik. Ya, diskusikan tema-tema berikut dengan kelompok temanmu. Ya, 1 sampai 4. Ya, at-ta'limu bainal madhi wal hadir, at-talibu bainal madhi wal hadir, al-muallimu bainal madhi wal hadir, al-ilmu bainal madhi wal hadir. Ya, kita diminta untuk berikan sebuah komentar aja ya. Baik, barangkali ada yang masuk, Mas? Ya, kita angkat. Halo. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Yati kembali? Naam. Naam. Tafadhal Ibu Yati. Barakallahu fiik. Tatribus sani. Nakis al-mawdu'ati at-taliyata fariki min jumalaika. Naam. Awalan ta'limu bainal madhi wal hadir. Naam. Fil madhi at-ta'limu qalilan. At-ta'limu qalilan. Fil hadir kasiron. Naam. Yakunu ta'limu kathiran. Dulu, di zaman dulu, ya pengajaran itu sedikit, ya kan? Namun di zaman kita sekarang banyak menjamur di mana-mana. Itu maksudnya Bu ya? Nah, kita lanjut. Tsaniyan. At-talibu bainal madhi wal hadir. Fil madhi at-talibu abna'ul aghniyai wa makanul muduni di zamanil madhi. Naam. Wal hadir? Fil hadir kasiron. Kulli insanin wajibun talabul ilmi. Nah, maksudnya di zaman sekarang ini banyak yang menuntut ilmu. Nggih. Ya. Baik, dan itu merupakan kewajiban bagi setiap kita, individu atau setiap muslim. Taib, mafhum insyaallah. Taib. Sekarang lanjut yang ketiga, al-muallim. Salisan. Al-muallimu bainal madhi wal hadir. Fil madhi tidak mengharapkan bayaran. La yarjul mukafa'ah. Lam ya. La yarju, tidak berharap. La yarju. Al-mukafa'ah, yaitu bayaran. Mukafa'ah. Mukafa'ah. Iya, mukafa'ah itu bayaran. Fil hadir. Mengharapkan bayaran. Yarju al-mukafa'ah, begitu. Yarju al-mukafa'ah. Iya. Iya, betul sekali, Bu. Karena di zaman sekarang itu ya berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu masih banyak sawah ya. Orang tidak dapat ini bisa makan. Tapi kalau sekarang kan juga repot juga. Baik, kita lanjut. Rofi'an. Al-ilmu bainal madhi wal hadir. Mana Ustaz ya? Ya. Kalau dari zaman dulu itu kalau mendapatkan ilmu biasanya langsung diamalkan. Kalau zaman sekarang belum tentu diamalkan. Bukunya ditumpuk saja. Oh gitu. Taib. Fil madhi
yakunul ilmu mutabbaqan. Di zaman madi, ilmu itu diterapkan, diamalkan, mutabbaqan, amaliyan. Ya. Fil madhi yakunul ilmu mutabbaqan, amaliyan. Diterapkan secara langsung, amal perbuatan. Wa amma fil hadir, adapun di zaman kita sekarang ini, fal ilmu yujma ba'da an yujma. Dikumpulkan terus. Wala yutabbaqu amaliyan, dan tidak diterapkan secara real. Itu maksudnya Ibu ya? Iya, Ustaz. Iya. Ada yang ditanyakan Ibu Yati? Sementara belum ada. Ustaz. Belum ada. Nah. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ibu Yati yang sudah bergabung bersama kami di studio Al-Iman Surabaya. Baik, berhubung waktu kita sudah habis ya, sudah 60 menit kita menemani Anda bersama. Dan dengan berat hati kita harus undur diri dari ruang dengar Anda, dan insyaallah taala jangan khawatir, kita akan kembali lagi di pekan berikutnya, pekan depan, di hari yang sama, dan di jam sama, dan dalam pembahasan yang sama insyaallah ta'ala. Dan sekali lagi kami ucapkan ya kepada para ummahat, Ummu Abdillah, kemudian Ibu Ali, Ibu Yati yang sudah bergabung bersama kami dalam pembelajaran ini. Dan kami juga mengundang kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada. Mari kita bergabung dan dalam pembelajaran bahasa Arab ini sedikit demi sedikit kita belajar, insyaallah taala nanti akan dijadikan bukit oleh Allah biiznillah taala. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.